Halo semuanya, teman-teman yang dikasihi dalam Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya Berita Servia bersama dengan teman saya, Cecilia Febriana Jaji, akan menjelaskan penjelasan singkat dari dasar biblis eklesiologi. Sebelumnya, pengertian dari eklesiologi itu sendiri adalah studi teologis tentang gereja yang berasal dari bahasa Yunani dari kata eklesia, yang berarti kumpulan atau sidang, di mana dasar biblis memberikan fondasi yang kokoh untuk memahami siapa gereja itu dan apa tujuannya. Akar dalam Perjanjian Lama, meskipun istilah eklesia lebih dominan di Perjanjian Baru, konsep umat Allah sudah ada sejak lama. Panggilan Israel kahal dalam Perjanjian Lama, umat Israel dipanggil sebagai kahal Yahweh, yaitu sidang Yahweh atau jemaat Yahweh. Sering diterjemahkan sebagai eklesia dalam Septuaginta, terjemahan dari Yunani Perjanjian Lama. Israel adalah umat yang dipisahkan dan diikat dalam Perjanjian Sinai, dipanggil untuk menyembah Allah dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itu ada di kitab suci Keluaran 19 ayat 5-6. Kenisah atau Bait Allah dalam Perjanjian Lama menekankan tempat kediaman Allah di tengah umatnya. Konsep ini kemudian berkembang menjadi gereja sebagai Allah rohani di Perjanjian Baru. Fondasi dalam Perjanjian Baru, di mana dasar eklesiologi yang sesungguhnya diletakkan melalui karya Yesus Kristus dan kedatangan Roh Kudus. A. Perkataan Yesus terdapat pada Matius 16 ayat 18, di mana Yesus pertama kali menggunakan kata eklesia dengan berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku." Frase ini menunjuk pada pendirian gereja di masa depan yang akan dibangun di atas pengakuan iman Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu, pelayanan Yesus di dunia berpusat pada pemberitaan kerajaan Allah, di mana gereja adalah manifestasi awal dan alat bagi kerajaan itu di bumi. B. Metafora utama dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru menggunakan berbagai gambaran untuk menjelaskan sifat dan fungsi gereja yang semuanya berakar pada Kristus. Yang pertama, tubuh Kristus, yang berarti kesatuan dan keberagaman, di mana Kristus adalah kepala dan orang percaya adalah anggota dengan fungsi berbeda tetapi saling bergantung. Hal tersebut menekankan kesatuan organik dan hubungan intim dengan Kristus. Kedua, umat Allah. Umat Allah merupakan kelanjutan Israel karena gereja adalah Israel rohani yang dipilih oleh Allah, di mana bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, yang dipanggil keluar dari kegelapan. Bait Allah. Bait Allah merupakan kediaman Roh Kudus, di mana gereja adalah bangunan rohani yang didirikan di atas dasar para rasul dan nabi dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Hal tersebut menekankan kekudusan dan tempat hadirat Allah. Lalu yang keempat, gereja sebagai mempelai Kristus, yang memiliki sifat sebagai perambangan kasih Kristus yang rela berkorban bagi gereja dan hubungan perjanjian yang murni dengan Kristus dan umatnya. C. Pentakosta, yang merupakan kelahiran gereja. Dalam Kisah Para Rasul 2 mencatat bahwa Roh Kudus turun atas para rasul, sesuai dengan yang dijanjikan Yesus sendiri sesudah kenaikannya ke surga. Peristiwa Pentakosta ini adalah tonggak sejarah dari baptisan roh, di mana Roh Kudus membaptis orang percaya yang menyatukan mereka menjadi satu tubuh dan menjadi agen yang menghidupkan dan satukan gereja. Serta misi, di mana gereja
segera memulai misi penginjilan seperti yang diperintahkan dalam amanat agung dan ditengagai oleh janji Yesus sendiri. Dan bagian 3, sifat dan misi biblis gereja. Alkitab juga mendefinisikan sifat dan tujuan gereja. Yang pertama, A, itu sifat. Sifat mempunyai 4 ciri utama. Secara tradisional, sifat gereja diringkas sebagai satu, atau juga disebut one. Ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, kesatuan dalam Kristus, itu ada di kitab suci Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Dan ada Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Terus yang kedua ada kudus atau juga disebut holy. Dipisahkan untuk Allah, dikuduskan melalui Kristus, yaitu ada di 1 Petrus 1 sampai ayat 15 sampai 16. Dan yang ketiga ada atau Katolik, universal, mencakup semua orang percaya dari segala zaman dan tempat. Dan yang keempat ada apostolik, dibangun di atas ajaran dan kesaksian para rasul. Itu ada di Efesus 2 ayat 20 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Dan bagian B itu ada tujuan atau misi. Tujuan utama gereja dapat diringkas dalam beberapa fungsi inti, yaitu ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Nah, di sini ada di tujuan misi itu ada penyembahan kononia vertikal, memuliakan Allah dan berbakti kepada Allah. Terus yang kedua ada persekutuan kononia horizontal, membangun kasih, persatuan, dan saling menolong di antara orang percaya. Dan yang ketiga ada pemuridan atau juga disebut didache, mengajar dan melengkapi orang percaya melalui firman. Dan yang keempat ada pelayanan diakonia, melayani kebutuhan sesama di dalam dan di luar gereja. Dan yang terakhir ada pemberitaan Injil, kerikma, yaitu menyaksikan Kristus dan menggenapi amanat agung. Nah, secara keseluruhan, dari penjelasan singkat dasar biblis eklesiologi, kami dapat menyimpulkan bahwa gereja bukanlah sebuah bangunan, institusi, atau organisasi yang diciptakan oleh manusia, melainkan tubuh Kristus yang hidup, umat Allah yang ditebus, dan bait Roh Kudus yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Di zaman Israel kuno hingga hari Pentakosta, Allah selalu bekerja untuk memanggil umatnya. Melalui pemahaman yang benar tentang dasar biblis ini menuntun kita untuk hidup dalam kesatuan, kekudusan, dan misi sebagai perpanjangan tangan Kristus di dunia. Maka dari itu, mari kita terus menghidupi jati diri kita sebagai eklesia, yang sidang yang dipanggil keluar, yang berakar pada Kristus dan diutus ke dunia.